Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang penghitungan, ya. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk status wajib pajak yang tidak kawin dengan menggunakan tarif 15%, ya. Nah, Bapak share dulu materinya. Nah, di sini sudah ada contoh kasus, ya, di mana ini misalnya nama wajib pajaknya, misalnya Susilo, lalu status wajib pajaknya tidak kawin, punya hubungan 2 orang, ya. Dengan gaji bersihnya misalnya 12 juta per bulan, iuran pensiunnya 4,5%. Nah, dari data ini kemudian kita akan menghitung berapa pajak penghasilan pasal 21-nya dalam sebulan sebagai pengurang dari gajinya nantinya, ya. Yang pertama itu kita analisa dulu faktor penambahnya, ya. Jadi faktor penambahnya di sini adalah gaji bersihnya sebesar 12 juta, kemudian penghasilan lain-lainnya 0, sehingga jumlah penambahnya jadinya 12 juta ditambah 0, ya. Jadinya di sini didapatkan dari gaji bersih ditambah dengan penghasilan lain-lain, ya. Selanjutnya untuk pengurangnya yaitu ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, berapa biaya jabatannya, ya? 5%. Jadi biaya jabatan adalah biaya yang dikenakan kepada wajib pajak yang masih bekerja, ya. Nah, di sini rumusnya 5% dikali dengan jumlah penambahnya, yaitu 12 juta. Hasilnya 600.000, ya. Nah, di sini sudah melebihi, ya, karena biaya jabatannya lebih besar dari 500.000, maka biaya jabatan dibuat 500.000, ya, karena maksimumnya 500.000, tidak boleh lebih daripada itu, ya, biarpun hasilnya 600.000, ya. Jadi maksimum itu adalah 500.000 berdasarkan ketentuan pajak sekarang. Jika lebih dari itu tidak boleh, ya. Selanjutnya ada iuran pensiun. Jadi iuran pensiunnya tinggal kita kalikan, ya, 4,5% dikali, ya. Jadi dikali dengan gajinya. Gajinya sebesar 12 juta. Sehingga iuran pensiunnya 540.000, ya. Tinggal kita, nah di sini Bapak isi keterangan, ya, untuk mendapatkan iuran pensiun itu didapatkan dari 4,5% dikali dengan jumlah penambahnya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan. Jadi kita tambahkan 500.000 ditambah 540.000 itu hasilnya 1.040.000, ya. Ini didapatkan dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiunnya. Kemudian kita akan mencari jumlah penghasilan dalam sebulan, itu didapatkan dari jumlah penambahnya sebesar 12 juta dikurangi dengan jumlah pengurang sebesar 1.040.000. Hasilnya 10.960.000, ya.
Jadi di sini didapatkan dari jumlah penambah dikurangi dengan jumlah pengurang, ya. Jadi mendapatkan nilai atau nominal 10.960.000. Selanjutnya, jumlah penghasilan dalam setahun itu sebesar, tinggal jumlah penghasilan dalam sebulan dikali 12. Hasilnya 131.520.000, ya. Ini didapatkan dari jumlah penghasilan dalam sebulan dikali 12, ya. Jadi dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, ya. Selanjutnya kita mencari penghasilan tidak kena pajaknya untuk status wajib pajak tidak kawin dan punya tanggungan 2 orang, ya. Yang pertama wajib pajaknya kena 54 juta. Nah, 54 ini datangnya dari 4,5 juta dikali 12. Hasilnya 54 juta, ya. Jadi datangnya dari 4,5 juta dikali 12 bulan, ya. Status kawin tidak ada, istri juga nggak ada, tanggungan 2 orang, ya. Jadi tanggungan 2 orang, nah di sini ada 2 orang, berarti 4,5 juta dikali 2, ya, hasilnya 9 juta, ya. Ini didapatkan dari 4,5 juta dikali 2, ya, 2 orang, ya. Jadi 4,5 juta per orang, ya. Jika dikali 2 jadinya 9 juta. Selanjutnya tinggal dijumlahkan, ya. Tinggal dijumlahkan yaitu penambahan antara wajib pajak plus status kawin plus istri bekerja plus tanggungannya, ya. Jadinya di sini 54 juta ditambah 9 juta jadinya 63 juta, ya. Untuk jumlah di sini apa isi keterangan? Jumlah PTKP didapatkan dari wajib pajak ditambah dengan status kawinnya, ditambah lagi istri bekerja, ditambah lagi tanggungan. Selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajaknya, ya. Jadi penghasilan kena pajaknya dicari dengan cara jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajaknya, ya. Jadinya 131.520.000 dikurangi 63 juta, ya. Hasilnya itu adalah 68.520.000, ya. Ini didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajaknya, ya. Selanjutnya kita mencari PPh pasal 21 terutang dalam setahun itu berapa, ya. Karena di sini penghasilan kena pajaknya 68.520.000, itu artinya akan kena 2 tarif. Tarif pertama 5%, sedangkan tarif kedua 15%. Untuk tarif pertama yang 5%, kita memakai 50 juta, karena 50 juta di sini adalah batas maksimum untuk tarif 5%-nya, ya. Jadi kita cari 5% dikali 50 juta, hasilnya itu adalah 2.500.000, ya. Nah, di sini Bapak isi keterangan, cara mencarinya itu adalah 5% dikali 50 juta, ya. Kenapa 50 juta, ya? Nah, isi keterangan di sini, kenapa 50 juta? Karena batas maksimum tarif 5%
adalah 50 juta ya. Selanjutnya kita mencari tarif yang kedua yaitu 15%, itu didapatkan dari 68.520.000 dikurangi 50 juta. Itu hasilnya berapa? Nah, kita buat orek-orek di sini. 68.520 dikurangi 50 juta, itu hasilnya 18 ya. Jadi di sini Bapak buat 18.520.000. Selanjutnya tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan 15% dikali 18.520.000. Hasilnya 2.778.000 ya. Didapatkan dari 15% dikali 18.520.000 ya. Untuk 18 jutanya itu didapatkan dari 68 ya, 68.520.000 dikurangi dengan 50 juta ya. Dan di sini mendapatkan angka atau nilai 18.520.000. Nah, itu hasil sumber angkanya ya. Selanjutnya jumlah pasal 21 ya, pajak penghasilan berhutang dalam setahun, itu jadinya tinggal kita tambahkan ya. Kita tambahkan 2.500.000 ditambah dengan 2.778.000. Hasilnya itu adalah 5.278.000 ya. Asalnya di sini dari 2,5 juta ditambah dengan 2.778.000 ya. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya berapa pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam sebulan itu didapatkan dari 5.278.000 dibagi 12 ya. Hasilnya 439.833 rupiah ya. Ini didapatkan dari jumlah PPh pasal 21 terutang dalam setahun dibagi 12 ya. Statusnya gimana? Bayar ya, tentu bayar pajak ya. Bayar pajak yaitu PPh pasal 21-nya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak status tidak kawin dan punya tanggungan 2 orang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.